kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku Dapa Radioland, bersama Baku Dapa Radioland. Simak siaran Baku Dapa Radioland melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450. Hai, selamat sore kawan Dapa dimanapun kawan-kawan berada. Kasih salam dulu ya sama kawan Dapa ya. Salam Baku Dapa di udara, Baku Ganda dalam karya. Kawan-kawan, nah ini Kamis sore ini kita ada yang agak berbeda ya dari Kamis sebelumnya. Meskipun Kamis sebelumnya kita ditemani oleh beberapa kawan narasumber yang cukup ramai. Ada dari Kaula gitu ya, berdua gitu, dan tadinya ada Kak Anton, tapi kemudian Kak Anton kebetulan minggu lalu tidak bisa bersama kita. Nah, di kali ini kita berhasil menghadirkan. Jadi saya nanti ditemani nih nge-host bersama dengan Kak Anton. Kak Anton ini dari sekrenya saya ya. Nanti kita kenalan deh. Ada Kak Anton, tapi ada satu teman muda yang datang jauh-jauh, ya kita bilang datang jauh-jauh lah ya, karena kakak ini tempatnya memang jauh di mata, kalau di mata saya ya, karena saya ada di Bogor dan Kak Petra ini lagi ada di Ende, satu tempat yang ke timurnya Indonesia, tetapi di hati kita selalu dekat. Halo Kak Petra. Halo Kak Jen, selamat sore. Hai, selamat sore Kak Petra. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kabar baik Mbak, hanya mungkin karena sedikit disibukkan dengan pekerjaan, tapi senang sekali sore hari ini bisa bergabung bersama teman-teman untuk topik yang sangat seru ya pastinya pada sore hari ini di Bacarita. Iya, kita juga sangat senang ya bisa kedatangan Kak Petra. Kak Petra ada di Ende kah sekarang? Betul, saya ada di Ende, di kota Ende, karena kebetulan saya bekerja di salah satu LSM di Ende, Yayasan Tananua Flores, dan ini salah satu LSM lokal juga yang sudah berdiri sejak 30-an tahun Mbak, dan mereka fokus ke pemberdayaan masyarakat di pedesaan dan juga petani dan nelayan di pedesaan. Wow, jadi kami ya. Memang base-nya di Ende. Ya, dan aku appreciate ya ini Kak Petra ini sebagai orang muda masih punya ketertarikan untuk terlibat di dalam kerja-kerja sosial ya, bergabung bersama masyarakat, bertumbuh bersama dengan masyarakat. Oke, Kak Petra kita geser dulu bersama kita juga kawan Dapa. Ada kawan-kawan dari Kaula 17. Minggu lalu kita ditemani oleh Kaula 17, ada Kak Angel dan Kak Kauri. Tapi kali ini Kak Angelnya meskipun sudah ada di poster ya, kalau teman kawan Dapa sudah menerima poster informasi talkshow sore ini, Kak Angelnya lagi kita doakan segera sembuh, lagi tidak sehat hari ini, sehingga Kak Kauri ditemani oleh Kak Hendra dari Kaula 17 juga. Halo Kak Kauri. Halo. Halo, aku Hai Kak Hendra. Hendra. Bagaimana kabarnya? Baik. Kami baru pulang dari Medan dan Deli Serdang kemarin. Habis ketemu teman-teman pelajar di sana juga bikin kegiatan.
Wah, keren, keren. Tetap semangat. Oke, nanti kita lanjutkan ngobrol ya. Ini kenalan dulu Kak Hendra. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, kita juga ditemani oleh co-host ya. Ada Mas Anton. Halo Mas Anton. Halo Mbak Ajeng, halo teman-teman semua. Senang Mas bisa Anton, bergabung sore. posisi lagi ada di mana nih Mas Anton? Sekarang posisi lagi di BSD, Mbak Ajeng. Wes, lagi di BSD. Satu Iya. di BSD, satu di Bogor, yang dua di mana nih Kak? Di Jakarta ya, Kak Kauri sama Kak Hendra ya? Iya Kak, kita kebetulan di Jakarta Selatan. Oke, dan Kak Petra ada di ND. Luar biasa ya. Kita disatukan bisa baku dapat di Radio Baku Dapa dalam sesi talkshow kita bercerita. Nah, kawan Dapa dimanapun berada, ini sesi kita kali ini, kita bercerita kali ini masih melanjutkan obrolan kita di minggu lalu ya, Kak Kauri dan Kak Endra ya. Karena di minggu lalu kita juga membicarakan bersama dengan kawan-kawan Kaula 17, kita membicarakan temuan survei kawan-kawan Kaula 17 terkait dengan kinerja pemerintah dan legislatif. Nih menarik banget, kemarin itu saya ikut menyimak ya bagaimana kawan-kawan menemukan survei pandangan dari kawan-kawan dari publik terkait dengan ada beberapa ya kemarinnya Kak Kauri ya terkait dengan isu-isu prioritas, ada soal ekonomi, ada soal apalagi ya kemarin ya bicara soal ekonomi, kemudian soal isu-isu yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Kemudian ada terkait dengan kinerja pemerintah, ada terkait dengan pandangan publik terhadap ekspektasi terhadap pemerintah gitu ya. Meskipun banyak yang kayaknya memberikan sudah kayak hopeless lah dengan pemerintah yang ada sekarang, tapi ternyata dari hasil survei juga masih banyak orang-orang muda yang juga masih memberikan harapan ya, masih punya memberi kesempatan untuk ada harapan lebih baik lagi ke depan. Kemudian ada juga pantauan hasil surveinya Kaula 17 juga membicarakan soal partai politik ya kemarin ya, bagaimana kemudian pandangannya orang-orang muda berkaitan dengan partai politik yang ada sekarang. Termasuk tentang koalisi yang bergabung dengan pemerintah ya, ada beberapa yang ini kok kayaknya sudah tahu dalam situasi sikap politik pemerintah sepertinya ada yang menyimpang dari apa yang menjadi kesepakatan koalisi, tapi kok kayaknya koalisinya masih bertahan ya gitu, kok belum bisa melepas, ada apakah gitu, itu juga diobrolin ya kemarin sempat ya. Kemudian kita juga ngobrolin soal isu legislasi ya, jadi ada beberapa ternyata dari hasil survei teman-teman, dari hasil kajian kawan-kawan Kaula, ada RUU yang sebenarnya sedang berjalan sekarang dan sangat krusial, termasuk yang ada di legislasi di prolegnas, tetapi kayaknya sepi-sepi aja ya dari publik gitu ya, dari tidak terlalu muncul. Nah kita khawatir begitu disahkan, begitu muncul di permukaan, kondisi RUU pembahasannya sudah dalam situasi yang wah kita ada di ujung-ujung nih gitu ya, jadi kita kadang menghambat atau mempengaruhi upaya legislasi itu sudah dalam situasi yang kita sudah tidak punya banyak ruang lagi gitu ya, kesempatan lagi untuk terlibat. Dan saat ini ternyata ada beberapa kebijakan yang pembahasannya mulai ada di DPR atau masuk di dalam prolegnas tetapi tidak cukup terpantau oleh banyak kalangan. Nah, terakhir kemarin obrolan soal bagaimana persepsi masyarakat terhadap hubungan internasional Indonesia gitu ya, termasuk keterlibatan Indonesia, termasuk bagaimana Indonesia membangun hubungan dengan beberapa kebijakan terkait dengan Amerika. Nah, Kak Kauri dan Kak Hendra, saya kasih kesempatan dulu ya, dimulai ya dari kawan-kawan Kaula 17, adakah yang ingin diupdate atau ditambahkan dari temuan survei kawan-kawan yang mungkin kemarin luput atau tidak sempat disampaikan? Silakan. Iya Mbak, kalau dari kemarin itu tuh kita terakhir ngomongin bagaimana sih posisi masyarakat dalam hubungan internasional ini, kayak apakah mereka tuh setuju dengan pemerintah yang banyak berdiplomasi keluar sana dan lain-lain. Nah, kalau dari survei kami ini tuh kita sebenarnya menanyakan kayak ada 4 pertanyaan gitu Mbak. Jadi kayak kita menanyakan gimana sih Indonesia tuh, gimana sih kalian tuh menanggapi bahwa
prinsip bebas aktif tuh sekarang apakah masih setuju atau tidak, itu tuh kita tanyakan juga. Jadi kalau dari secara umum masyarakat Indonesia tuh sebenarnya masih pengen mempertahankan prinsip bebas aktif dengan tidak berpihak pada kekuatan politik tertentu gitu. Kalau seperti kayak kemarin presiden kita bersama dengan Trump dan juga dalam Board of Peace juga, itu tuh menjadi salah satu poin bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya secara mayoritas tidak menyetujui keterlibatan itu kayak gitu. Terus juga kita juga menanyakan apakah masyarakat itu, apakah suatu negara boleh mencampuri urusan domestik negara lain tanpa adanya mandat hukum internasional, di mana masyarakat juga akhirnya menjawab bahwa sebenarnya negara itu tidak boleh mencampuri urusan domestik negara lain dalam kondisi apapun, walaupun dibilang entah niatnya baik dan segala macam, tapi kan ada proses-proses yang emang harus dilewatkan gitu. Jadi ya untuk secara umum tuh emang masyarakat Indonesia sangat firm, sangat tegas ya gitu dalam pandangan mereka dalam bagaimana kita menanggapi konflik-konflik yang ada di luar negeri gitu. Karena emang kita pengen lebih mendorong prinsip-prinsip bebas aktif dan juga non-blok kayak gitu sih Mbak. Kira-kira jadi emang ya masyarakat Indonesia pengen mempertahankan itu sebenarnya. Ya, dan sepertinya kita agak bergeser ya dengan sikap dengan politik bebas aktif kita ya, dengan sikap terakhir pemerintah seperti itu ya, Kak Tauri ya. Kalau dari analisa teman-teman Kaula, bagaimana melihatnya? Oke, ya, aku mungkin mau sedikit masuk juga. Jadi memang kemarin kan surveinya ini kan kemarin kita ambil di Q1 gitu ya, dan tepat di momen-momen itu sebenarnya sebelum itu juga memang ramai gitu di media gitu terkait dengan situasi yang terjadi di luar negeri gitu, dan bagaimana kemudian pemerintah gitu mencoba menanggapi isu tersebut gitu. Tapi ternyata memang kalau dari hasil yang kami temukan ini dalam survei, masyarakat secara umum masih memang ingin pemerintah tetap berperan gitu sebagai negara yang bebas aktif tanpa terlibat secara langsung dan juga tidak terkuku dalam satu kubu politik tertentu gitu Mbak. Ya, ya Kak Endra. Ya, menarik ya. Oke. Masih adakah yang ingin diupdate lagi dari temuan sebelum kita bergeser ngomongin soal ini pandangan kawan muda yang ada di Rejo bagaimana ya tentang hasil survei ini? Silakan Kak Tori, masih ada? Sebenarnya kalau dari temuan-temuan kami lainnya udah di cover di minggu lalu sih Mbak. Jadi kita emang tadi kurang dari posisi masyarakat terhadap hubungan internasional ini aja. Jadi kalau misalnya yang lain tuh udah kita omongin dan mungkin bisa kita follow up lagi ntar kalau di diskusi kami gitu. Iya, oke. Makasih. Ini menarik ya. Kita dengerin dulu ya pandangannya Petra dan Mas Anton. Mas Anton meskipun menemani aku untuk co-host, tapi kayaknya kita ajak deh sebagai orang muda ya. Bagaimana Mas Anton juga dan Petra juga menanggapi isu ini. Halo Anton. Halo Mbak Ajeng. Iya. Anton, aku dapat laporan ini justru dari Anton ya. Ini Anton kayaknya pertama kali nih baca nih. Ada Petra juga ya. Nanti kita bisa ajak Petra juga untuk ngobrol-ngobrol. Anton, boleh nggak kita kasih waktu dulu untuk Petra ya? Ini... Ya, silakan Mbak. Oke. Hai Petra. Halo Mbak, selamat sore. Iya, selamat sore Petra. Nah, Petra udah baca ya laporan surveinya kawan-kawan Kaula. Silakan, apa kesan pertamamu setelah membaca itu? Oke, pertama-tama terima kasih banyak untuk teman-teman yang mengorganisir ini. Ini pertama kali untuk saya bergabung di Radio Bakudapa ini di sesi Kita Baca Rita. Dan jujur saya baru pertama kali mendengar, baru berkenalan juga dengan saya ya di beberapa minggu yang lalu ketika Mbak Ajeng ke ND, dan baru kemarin itu dikirimkan hasil surveinya oleh Mbak Ajeng, dan
Dan saya baru tahu nih tentang Kaula, tentang survei ini kayak gitu. Dan ketika saya mencoba untuk membaca hasil surveinya, jujur saya sangat terpukau ya, maksudnya amazed kayak gitu, bahwa oh ini loh ternyata ada kayak gitu survei atau bisa dibilang data lah terkait dengan pandangan publik atau public perception kayak gitu, terkhususnya untuk semua hal yang berkaitan dengan pemerintah dan juga masalah-masalah yang ada. Dan yang menurut saya satu hal yang menarik dari hasil survei Kaula 17 ini adalah bagaimana ada bisa dibilang pandangan publik terhadap partai politik. Karena itu jujur satu hal yang cukup susah untuk kita temukan saat ini ya, terkait dengan apa sih sebenarnya yang orang pikirkan tentang partai politik kayak gitu. Karena orang saat ini kan berfokus hanya kepada satu aktor aja nih, siapa yang paling menghebohkan saat ini di Indonesia kayak gitu. Tapi lupa bahwa ada partai-partai politik yang sebenarnya mereka punya peran penting kayak gitu. Dan ketika ada hasil survei itu dari teman-teman Kaula 17, itu saya sangat-sangat mengapresiasi hal tersebut ya, walaupun belum sepenuhnya saya memahami bagaimana implikasi lebih lanjut kayak gitu dari hasil survei persepsi publik terhadap partai politik itu. Jadi kalau ditanya first impression, saya sangat-sangat amazed dan saya ingin mengapresiasi teman-teman di Kaula 17 yang sudah memberikan atau melakukan survei ini dan memberikan informasinya kepada kami gitu. Ya, dan hebatnya kawan-kawan Kaula 17 ini melakukannya secara periodik loh, Kak Petra gitu. Jadi ya ini betul. Oh ya, betul. Ya, survei Q1 gitu. Itu artinya ini udah Q1 di 2026 ya. Dan ada juga sebelum-sebelumnya dan membandingkan ya hasil survei yang sekarang itu disandingkan dengan kuartil sebelumnya itu, apakah dia menurunkah atau dia naikkah trennya, dan itu menarik di dalam saya lihat di dalam analisisnya. Dan itu salah satu hal yang keren banget. So hats off untuk Kaula 17. Terima kasih Kak. Oke, nah Kak Petra, kita boleh ya nanya ya, sebenarnya ini kan kawan-kawan Kaula kalau dari hasil survei ini itu mengajakkan teman-teman muda itu untuk melihat dari berbagai aspek ya. Nah, kalau kita bicara soal politik, ini kan hampir semua pembahasan yang ada di dalam survei itu sebenarnya itu adalah lingkup politiknya sangat luas gitu ya. Jadi bicara soal politik itu kan nggak bicara hanya soal kita masuk di dalam prosedural, election dan sebagainya, tetapi semua lini kehidupan kita itu sebenarnya kita sedang masuk di dalam ranah politik ya, ketika kita bicara soal aspal jalan berlobang gitu ya, atau beberapa isu lain yang sepertinya nggak ada hubungannya tapi ternyata itu adalah ranah politik. Nah, Kak Petra melihatnya bagaimana gitu ya? Apakah kalau menurut Kak Petra temuan dari kawan-kawan di surveinya Kaula 17 ini sebenarnya cukup menggambarkan nggak sih gitu ya pandangan atau perspektifnya teman-teman muda yang ada di Regio atau paling nggak di tempatnya Kak Petra terhadap situasi kehidupan yang ada sekarang gitu ya, termasuk pemerintahan dan segala aspek yang melingkupinya. Terima kasih Mbak Ajeng. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik dan yang saya tunggu-tunggu juga, karena ini berkaitan dengan salah satu ketika saya membaca hasil surveinya itu ada 40%-nya itu adalah orang muda ya, kalau bisa dibilang umur 25 sampai 34 tahun. Jadi kalau mau kita bicarakan keterwakilan orang muda, saya kira sangat-sangat terwakilkan kayak gitu di dalam surveinya. Dan salah satu hal yang yang ketika saya membaca survei itu saya merasa bahwa ini sangat menggambarkan apa yang saya pikirkan sekarang kayak gitu. Tapi ada yang menariknya itu adalah ketika tren mendukung dan tidak mendukungnya itu, ada yang sangat mendukung dan itu porsinya hampir sama dengan porsi yang atau presentasi yang tidak mendukung, sangat tidak mendukung. Jadi itu diibaratkan kalau kita ada di dua kubu, itu ada di dua kubu yang berlawanan, tapi hampir berimbang kayak gitu suaranya. Dan ini salah satu temuan yang menarik ya menurut saya, karena kalau misalnya kita berbicara tentang persepsi publik itu sendiri kan sebenarnya sebuah spektrum juga. Dia berada di dia yang paling mendukungkah atau dia yang tidak paling mendukung. Tetapi yang menariknya adalah di paling ujung sangat mendukung dan tidak mendukung ini itu kekuatannya hampir sama begitu, presentasinya hampir sama. Dan ini salah satu
mungkin menurut saya ini salah satu hal yang menarik ya, bagaimana teman-teman Kaula 17 ini. Dan ketika saya membaca lebih lanjut lagi, saya sepakat dengan Mbak Ajeng bahwa tentang politik ini sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita semua, bahkan semua masalah isu ekonomi, kemiskinan, korupsi, bahkan MBG itu juga semua masuk ke dalam isu-isu itu. Dan ketika melihat hasil surveinya, saya merasa bahwa cukup tergambarkan begitu keresahannya dan kemudian situasi-situasi yang saat ini kita alami di akar rumput kayak gitu, apalagi di Reggio, di Flores juga, masalah ekonomi, masalah harga pangan dan juga lingkungan itu cukup menggambarkan. Dan mungkin yang mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman Kaula adalah bagaimana ini sebenarnya keterlibatan, karena yang saya lihat dari hasil surveinya itu kan sekitar 56% itu dari Jawa, 18% itu dari Sumatera, dan lainnya itu sekitar 26% itu di luar dua daerah itu. Nah, apakah daerah-daerah seperti Flores atau NTT atau daerah-daerah timur itu juga termasukkah, maksudnya terwakilkan di dalam survei ini atau seperti apa? Mungkin itu yang ingin saya pengen tahu juga nih dari teman-teman Kaula, dan mungkin Mbak Ajeng bisa untuk memfasilitasi itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, Kak Petra. Keren banget. Oke, ini kayaknya orang muda di berbagai wilayah nggak bisa digeneralisir ya. Tapi paling nggak dari yang disampaikan oleh Petra kayaknya berada dalam satu suasana kebatinan situasi yang sedang sama nih secara emosional gitu ya, secara apa yang dirasakan gitu. Dan hasil surveinya Kaula itu menggambarkan, kalau tadi disampaikan Kak Petra, kayaknya idem deh dengan apa yang dirasakan teman-teman muda yang ada di tempat Kak Petra. Nah, kita kawan dapat dimanapun berada, ini menarik ya. Jadi nanti setelah ini kita akan ajak Mas Anton juga gitu ya, sebagai bagian dari kawan muda juga yang mencoba menelaah ini gitu, bagaimana pandangan Mas Anton, atau kalau mau mengelaborasi hasil surveinya teman-teman Kaula 17, kita bisa tanyakan juga ya Mas Anton ya, nanti ke kawan Kaula 17, ke Kak Kawarni dan Kak Endra, atau kalau mau ada ingin ditanyakan kepada Kak Petra, kita perdalam lagi. Kawan dapat dimanapun berada, kita jeda dulu sejenak, ini agak-agak panas ngobrolannya, jadi kita kasih yang tegar-tegar dulu ya teman-teman, untuk teman-teman kawan dapat dimanapun berada dengan mendengarkan lagu berikut. Hai kawan muda dimanapun berada, kawan Dapa dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya dan teman-teman, ada Mas Anton, ada Kak Petra, ada Kak Kawarni dan Kak Hendra ya, di kita bercerita sore ini. Nah, tadi kita ditemani oleh perunggu pastikan Rio akhiri malammu. Kata perunggu, tumbuhlah mendaki, seribu upayakan kau nikmati. Itu. Halo Mas Anton. Halo Mbak Jeng. Nah, ini tumbuhlah mendaki bersama kawan muda nih, komentari situasi saat ini. Mas Anton tadi tentu sudah baca ya hasil surveinya kawan-kawan Kaula 17, dan sudah dengar juga respon dari Kak Petra ya di Flores. Nah, silahkan Mas Anton, mau kasih komentar apa nih? Mau nanggapi survei atau mau nanya boleh? Silahkan. Halo, Mas Anton. Halo Mbak Ajeng, mohon maaf suaranya tadi terputus, tidak terdengar. Iya, Mas Anton tentu sudah baca ya hasil surveinya Kaula 17, dan tadi kita sudah dengar respon kawan dari Flores, Kak Petra, menarik banget ya apa yang tanggapan dari Kak Petra. Nah, Mas Anton sendiri apa nih pandangannya melihat hasil survei itu? Apa kesannya dan
Adakah yang menarik yang ingin digarisbawahi? Silakan Mas Anton. Atau kalau mau Ya, nanya-nanya sama Kak Petra juga boleh loh ya. Silakan. iya, terima kasih Mbak Ajeng. Ya, sebelumnya terima kasih dulu ya teman-teman Kamula ya secara berkala mengajikan laporan gitu kan tentang situasi yang lagi happening gitu di pemerintahan kita, di masyarakat kita. Nah, kalau misalkan kita itu biasanya kan kalau mau update berita paling ke portal berita atau ke media sosial lah. Kalau saya biasanya tuh update-nya di X gitu ya. Tapi itu kan X itu kayak kebun binatang ya. Jadi Rame informasi, banget ya, semua masuk. ya informasi itu semua masuk gitu kan, semua masuk dan itu entah sudah terverifikasi atau belum itu kan juga kita harus gali lagi itu, Mbak, satu-satu tuh. Nah, Betul. melihat dari laporan Kaula ini kayak apa keresahan yang ada di media sosial itu kayak sudah terangkum gitu loh. Sudah terangkum rapi, terus dia juga metodologinya jelas gitu kan, penelitiannya. Nah, tapi memang yang disajikan oleh laporan kemarin ya oleh Kaula itu saya rasa sangat relate sih Mbak ya. Kalau untuk saya pribadi ya Mbak ya, saya sangat relate ya. Apalagi soal isu-isu ekonomi gitu kan, isu-isu ekonomi, terus kemiskinan, pendidikan, itu sangat relate sekali. Terus kemudian ada bahas juga anggaran MBG gitu kan, itu kan lagi rame terus tuh. Iya. lagi rame terus. Lagi rame terus. Sekarang MBG-nya masuk kampus lagi. Nah itu Mbak, kayaknya. Iya. Jadi apa perdebatan gitu ya, perdebatan. Ya kita nggak bisa pungkiri juga ya. Ada dua kubu kan terpecah kan. Dari pemilu yang sebelumnya juga sebenarnya kan udah terpecah. Terus pemilu yang terakhir kemarin juga sebenarnya terpecah lagi dua kubu. Sekarang ada julukan anak abah gitu kan. Nah tapi setelah baca laporan dari Kaula, ternyata kondisi ekonomi kita itu yang rasain nggak pandang bulu kubu yang mana ternyata. Semua ikut ngerasain. Itu yang menarik sih. Terus kemudian mungkin aku nanggepin dikit sama soal Kak Petra tadi ya. Untuk responden ini kan 65% itu 60-an% itu dari Pulau Jawa. Terus beberapa persen dari Sumatera, terus sisanya dari berbagai pulau yang lain gitu ya. Nah mungkin aku mau ini sih izin nanya sama teman-teman Kaula sih. Ini apakah hasil ini tuh memang benar-benar menunjukkan kondisi Indonesia secara keseluruhan? Karena mayoritas responden yang diambil kan dari Pulau Jawa nih. Memang penduduknya banyak sekali ya, tapi apakah bisa dibilang penelitian itu menunjukkan kondisi Indonesia secara keseluruhan gitu? Itu sih mungkin yang pengen saya tanyakan sama teman-teman Kaula, Mbak Ajeng. Oke, silakan Kak Kauri dan Kak Hendra boleh ditanggapi. Iya, gini Mas, sebenarnya kalau dari survei kami itu kita akan selalu make sure buat representatif gitu Mas. Jadi kita akan selalu dalam data analisisnya kita menimbang berat sesuai dengan jumlah populasi sehingga kita mencoba dengan keras untuk kayak make sure bahwa itu tuh representatif dari masing-masing daerah gitu. Cuman emang kita tuh ada beberapa kayak lacking gitu dari daerah-daerah mungkin seperti kayak Maluku, NTT, NTB gitu. Karena kan juga dia tuh kayak ada, kita kan menggunakan survei melalui internet gitu ya. Jadi mungkin ada banyak mungkin kayak beberapa kendala untuk kayak masyarakat di daerah sekitar situ tuh susah untuk mengaksesnya gitu. Jadi mungkin kita menarik banget gitu kalau misalnya teman-teman juga pengen mencoba ngisi survei-survei kami, itu tuh bisa banget untuk selalu kontak Kaula untuk memberikan apa ya, karena kita kan akan selalu punya kayak masa akan selalu baik untuk punya masa di daerah-daerah seperti itu gitu. Cuman kalau ditanya apakah ini tuh menunjukkan representatif dari masyarakat, itu tuh jawabannya iya, karena kita juga akan selalu menaruh berat dari
analisis kami sehingga itu tuh sesuai dengan populasi yang ada di Indonesia kayak gitu sih Mas. Mungkin aku mau sedikit masuk juga. Jadi memang Kak Indra. iya, surveinya kan kita lihat berdasarkan populasi tadi kalau sudah dijelaskan. Jadi makanya kemudian kenapa di Jawa secara representasi itu lebih besar karena secara populasi kan memang kita cukup terkonsentrasi juga gitu ya di daerah Jawa gitu. Tapi selain itu juga kita melihat juga dari jenis kelamin dan usia itu juga kita lihat agar representasinya sesuai dan cocok dengan data dari BPS juga kita menyesuaikan gitu. Iya, betul. Kayak gitu sih Mas, kira-kira mungkin apa ada yang belum pengen ditanyakan lagi gitu. Karena emang sebenarnya kita tuh selalu kita akan melihat dari data-data yang ada di BPS gitu. Jadi kita akan selalu benar-benar menyocokkan data yang kami miliki dengan apa yang ada kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Kauri, Kak Hendra jawabannya. Jadi Sangat menggunakan sekali data ya. sekunder juga ya, Kak ya, selain data Iya. hasil survei ya. Iya, jadi memang bisa dibilang itu Mbak Jeng ya, bisa dibilang ya ini memang gambaran secara umumnya ya seperti ini ya. Jadi itu kayak Jadi memang dari sisi Mas Anton kalau ngikutin X gitu kan. Nah, Iya. semua curcol-curcol yang ada di X itu kemudian distrukturkan melalui hasil surveinya kamu lah gitu kan. betul Mbak Jeng, betul. Curcol publik yang terstruktur Mm-mm. dan Sudah dirangkum sama teman-teman Kaula luar biasa. Nah, kita ini dong nanya juga ya ke Kak Kauri dan Pak Hendra, ini setelah kemarin hasil survei, kemudian kan ini ada diseminasi ya atau di share ke publik dan sebagainya. Ada tanggapan atau feedback respon yang kemudian di capture oleh kawan-kawan Kaula 17 nggak? Apa yang menarik ya dari tanggapan-tanggapan secara umum gitu? Ada sih Kak, kemarin tuh kita pas lagi diseminasi kebetulan kita juga bersama dengan Mas Denny Indef dan juga Mbak Kalisa Khalid dari Greenpeace gitu. Itu tuh ada kayak insight-insight yang emang sangat menarik gitu karena juga bahwa kalau dari data-data yang kami miliki seperti kayak kebanyakan masyarakat tidak puas dengan perekonomian di Indonesia, itu juga emang karena merepresentasikan bahwa masyarakat itu tuh saat ini kalau dilihat dari kayak masyarakat kayak penghasilan rendah, tinggi dan lain-lain tuh emang tercermin gitu kalau dari data-data yang ada dari Indef bahwa emang sebenarnya banyak banget masyarakat tuh yang sekarang kalau kita tahu kayak generasi sandwich yang kayak gitu, dan itu emang kayak survei kami sangat menarik bahwa emang mencerminkan masyarakat yang ada di lapangan kayak gitu sih Mbak, kira-kira. Oke. Iya, jadi memang cukup relate ya apa yang menjadi keresahan dan tanggapan publik juga kayak mengkonfirmasi gitu ya Kak Kauri ya terhadap temuan survei kawan-kawan ya. Artinya ya sesuai dengan apa yang ada di dalam survei. Kalau Mas Anton dan Kak Petra tadi menyampaikan kayak ada dua blok besar juga ya gitu ya, yang antara masih memberikan appreciate atau memberikan ekspektasi lah terhadap kerja-kerja pemerintah ke depan. Tapi banyak juga yang merasa kecewa dan bahkan ada yang sudah mulai udah kayak nggak ada harapan lah gitu ya terhadap situasi ke depan. Nah, saya mau balik lagi ke Kak Petra nih. Kak Petra, masih bersama kita Kak? Halo Mbak, masih dong, sangat setia. Nah, ini kan menarik ya, kalau hasil survei ini sebenarnya kan bisa dijadikan sebagai
barometer aja ya, indikator lah buat kita bersama gitu untuk melihat setidaknya kita punya acuan nih untuk melihat situasi secara umumnya seperti apa sih gitu ya dari pandangan publik terutama kawan-kawan muda. Nah itu tidak bisa kemudian berhenti di survei kalau dalam konteks kawan-kawan di CA gitu ya, di peran berapa kemudian masyarakat sipil penting untuk campur tangan, maka hasil survei ini mestinya bisa menjadi pijakan kita bersama untuk melihat aspek-aspek apa saja gitu ya di dalam pemerintahan, dalam konteks politik yang perlu kita campur tangani gitu, terutama kawan-kawan muda gitu. Saya sangat percaya nih pada kawan-kawan muda karena kawan muda yang punya masa depan itu ada di tangan kawan-kawan muda nih gitu ya. Nah menurut Kak Petra sendiri seberapa penting sih sebenarnya gitu ya kawan-kawan muda gitu masuk di dalam ranah politik dan ikut mempengaruhi situasi supaya pemerintahan ke depan dan pengelolaan negara ini ke depan menjadi lebih baik. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dan kalau kita mau mengaitkan ya dengan hasil survei ini, mungkin sebelum saya menjawab ke situ Mbak, ini ada kaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Kak Anton tadi. Saya sepakat bahwa setiap sosial media kan, kita pasti akan ke sana atau ke X atau ke Instagram dan TikTok dan lain sebagainya. Dan di sana benar yang dibilang sama Kak Anton bahwa agaknya banyak ya dan tidak terfilter kayak gitu. Dan semua orang sepertinya bisa menjadi peneliti atau research di situ atau expert. Dan akhirnya orang-orang overwhelmed gitu dengan banyaknya berita-berita ini. Jadi di sini Kabula dari hasil surveinya itu benar-benar maksudnya merapikan lah istilahnya mempresentasikannya dengan sangat baik sehingga kita bisa sangat-sangat terbantu dengan informasi yang lebih akurat dan juga terstruktur. Nah, tapi ironinya adalah bahwa kalau Kak Anton merasa bahwa kebanyakan informasi ya, too much info, di sini justru di konteks Flores sendiri atau setidaknya di daerah saya malah too little info kayak gitu. Justru terlalu sedikit informasinya. Nah, dan ini mungkin juga dikarenakan oleh akses internet atau akses internet masyarakat terhadap misalnya informasi-informasi berkaitan dengan survei-survei ini ya atau berita-berita. Biasanya orang hanya kalau di sini tuh Facebook ya, Facebook Pro atau misalnya TikTok, dan sangat susah untuk mengakses misalnya survei seperti ini. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa orang di kota sana sangat mengerti nih tentang apa yang terjadi atau sangat-sangat aware, di sini justru sebaliknya Mbak, masih sekecil banget awareness. Mungkin kalau misalnya kita yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat atau misalnya orang-orang di politik, mungkin kita akan ada awareness itu. Tapi kalau masyarakat, apalagi anak muda pada umumnya itu sangat-sangat sedikit, dan saya bisa memastikan itu bahwa awareness orang muda atau misalnya masyarakat di sini terhadap politik itu masih sangat-sangat minim kayak gitu. Nah, dan ini ketika tadi saya berpikir tentang ini ketika disampaikan oleh Kak Anton dengan hasil survei dari Kabula yang mengindikasikan bahwa sekitar 67% itu di kota dan 33% menariknya adalah orang yang di desa ini most likely mereka mendukung banget program-program pemerintah atau misalnya terhadap sangat optimis lah terhadap kayak misalnya pemerintahan yang sekarang, dan orang yang di kota cenderung lebih pesimis. Nah, mungkin karena saya berpikir apakah karena mereka terpapar lebih banyak informasi dan dalam tanda kutip bahwa ini informasi yang tadi soal keresahan, pekerjaan, ekonomi dan lain sebagainya, dan membuat mereka bahwa pemerintah itu tidak baik-baik saja kayak gitu. Nah, sementara orang di desa ya, kami hanya melihat bahwa MBG ini tiap hari makan gratis, terus ini sepertinya sangat bagus dan lain sebagainya, tetapi tidak mendapatkan informasi secara keseluruhan yang menyebabkan bahwa orang-orang berpikir sepertinya kita baik-baik saja. Dan saya kira ini kayak gitu, dan kemudian mengkorelasikan dengan hasil survei. Nah, dan kalau kita menarik benang dari hasil survei ini ke pertanyaan yang dibilang sama Mbak Ajeng tadi, bahwa betul tidak bisa berhenti hanya di survei, apalagi kita sebagai organisasi sipil masyarakat ya, yang memang fokus kepada pemberdayaan. Tetapi untuk menggerakkan atau mengorganisir orang-orang atau massa untuk melakukan sebuah
aksi sosial atau ya sebuah aksi sosial itu bukan pekerjaan yang mudah juga. Kalau misalnya di konteks Flores sendiri, karena yang pertama pastinya kita butuh data kayak gitu. Jadi benar apa yang dibilang oleh Mbak Ajeng bahwa ini sebenarnya bisa menjadi salah satu indikator nih, menjadi pijakan kita bersama. Tetapi pertanyaannya, apakah pijakan ini merepresentasikan seluruh atau setidaknya sekurang-kurangnya apa yang dirasakan oleh masyarakat Flores juga kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini terjadi secara nasional, berarti kan penting untuk berpikir pangan, gagal panen, nah kayak gitu-gitu daripada berbicara tentang ekonomi, Board of Peace dan lain sebagainya, itu sepertinya agak susah ya untuk menggerakkan masyarakat untuk hal seperti itu. Jadi mungkin bisa bahwa kita menggunakan hasil survei ini sebagai indikator atau pijakan bersama untuk aksi sosial, tetapi kita perlu sesuatu yang lebih kontekstual juga. Jadi memilih isu seksi apa sih yang ada di Flores kayak gitu, dan ini kemudian ada nih dengan penelitian Kabula misalnya terkait dengan lingkungan, perhatian publik yang semakin meningkat terhadap terkait dengan arah kebijakan politik pemerintah dan juga terkait masalah lingkungan. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi pemantik kayak gitu untuk gerakan-gerakan sosial. Tapi saya rasa heads off ya untuk teman-teman dari Kabula 17, karena ini menjadi langkah awal yang sangat-sangat baik ya untuk kami di Regio atau kami di di daerah-daerah ini untuk bisa setidaknya memiliki gambaran apa sih sebenarnya yang terjadi di level nasional gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Thank you. Oke, thank you Kak Petra. Wah, keren. Oke. Nah, iya kita ini kadang luput ya, Mas Anton dan Kak Kauri, Kak Hendra ya, karena kita ada di wilayah perkotaan di Jawa, terutama ya di Jakarta gitu ya, sehingga kadang metode gitu ya, bagaimana kemudian survei itu dilakukan atau komunikasi atau menggalang opini atau tanggapan dari publik itu masih kadang termasuk saya ya, kadang suka bias teknologi gitu ya. Kita berasa sudah ada di fight zero, padahal ternyata banyak kawan-kawan di berbagai wilayah yang memang masih ada kesulitan soal akses teknologi ini, termasuk internet gitu ya, karena harus diakui ternyata kemewahan atau fasilitas untuk akses informasi ini juga belum, tanggung jawab ini juga belum dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah melalui berbagai layanan sampai ke berbagai wilayah atau tempat-tempat yang mestinya bisa dijangkau gitu di seluruh pelosok Indonesia gitu, sehingga jangan sampai kemudian kita mengambil satu pandangan kesimpulan mengeneralisir, tapi kita luput menangkap situasi keresahan yang juga muncul di wilayah-wilayah yang sulit kita jangkau secara teknologi online internet. Masukan buat kita semua juga ternyata ya ini ya. Kak Petra, makasih ya, ini sudah memberikan input dan insight ya buat teman-teman, baik metode dan pendekatan-pendekatan yang bisa dikembangkan ke depan. Saya ingin ngasih nih sesi berikutnya kepada Kak Mas Anton dan Kak Kauri, tapi bersabar dulu karena kita kasih jeda dulu berikut supaya tensi kita agak turun lagi sejenak gitu ya. Nanti kita masuk pada sesi segmen terakhir, tapi sebelum segmen terakhir akan ada lagu yang melintas berikut ini. Oke, kawan Dapa dimanapun berada, terima kasih masih bersama kami. Tadi kita diselingi lagu Tarot ya, judulnya Tarot. Nah, ini mungkin lucu juga kalau sekali-sekali politik kita baca pakai kartu tarot ya, Mas Anton ya. Gimana Mas Anton? Menarik tuh Mbak. Yuk, kita kepoin yuk pakai kartu tarot. Oke. Nah, kawan-kawan, kita tadi berhenti di Kak Petra ya, tadi tanggapannya seperti apa. Nah,
Saya mau kasih kesempatan dulu nih sama Mas Anton. Silakan Mas Anton. Ada yang mau apa nih yang bisa kita ulik lagi ya gitu ya? Atau ada yang mau ditanggapi nggak? Ini kan kita temanya sebenarnya bagaimana merawat keresahan itu menjadi aksi bersama, aksi kolektif, terutama di kawan muda ya. Silakan Mas Anton. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Ya, saya mau ini sih highlight salah satu poin dari Kak Petra tadi ya soal di kota itu punya privilege informasi banyak banget sampai orang-orang kota mungkin capek gitu ya, terlalu banyak informasi yang harus dicerna, sedangkan di desa itu informasinya sangat terbatas, terlebih mungkin di tempatnya Kak Petra di ND gitu ya. Tapi saya mau menggarisbawahi tadi sih soal banyak loh di desa itu yang pandangan ke pemerintah, program-program pemerintah itu masih positif. Nah, saya itu ngalami sendiri Kak di desa saya sendiri. Tapi nggak jauh sebenarnya, masih di Pulau Jawa, di Jawa Tengah gitu. Jadi obrolan soal MBG, SPPG itu tuh obrolan yang terjadi di masyarakat itu nadanya itu positif gitu. Sedangkan kita tahu sendiri faktanya ini anggaran terlalu besar dan sebagainya gitu. Tapi ternyata yang terjadi di masyarakat ya di akar rumput itu obrolannya tuh masih sangat positif nadanya itu. Jadi mungkin nggak cuman di tempat Jawa aja, jangan-jangan di dekat pusat gitu ya, di dekat ibu kota juga banyak juga tuh yang berpikiran seperti itu. Gitu. Ya. Jadi memang saya tampaknya di tempat Kak Petra juga begitu ya, Petra ya. Jadi waktu mendengar itu saya juga langsung ini Mbak Ajeng ini bingung, wah gimana nih cara meresponnya ini, cara memberikan awareness-nya gimana ini, bahwa ini tuh kurang baik gitulah, program pemerintah yang niatnya baik tapi kurang baik dalam proses ininya, eksekusinya seperti itu. Itu dilema. Refleksinya jangan-jangan di gerakan masyarakat sipil juga jangan-jangan di gerakan masyarakat sipil juga ada banyak hal yang perlu dilihat kembali ya terkait dengan metode edukasi gitu ya, sosialisasi dan sebagainya gitu ya, sehingga banyak informasi juga yang memang tidak sampai kepada masyarakat. Iya, sepakat Mbak Ajeng. Nah, mungkin metode-metode awareness ke masyarakat itu bisa lebih bisa lebih didekatkan lagi ya. Iya. Nah, kita geser dulu ke Kak Petra. Kita kasih, ini kita udah segmen terakhir nih Kak Petra, udah terakhir. Boleh nggak kira-kira menurut Kak Petra bagaimana nih pandangan Kak Petra? Apa yang perlu dirawat ya dari keresahan-keresahan ini gitu ya, kegelisahan para terutama mungkin kalau di kalangan aktivis muda ini bisa kebaca ya di lingkarannya Kak Petra, merawat ini menjadi agenda kolektif ya, aksi-aksi kolektif yang bisa dilakukan bersama. Oke, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya, dan menurut saya sendiri ya sebagai simpatisan dan juga orang yang peduli kayak gitu, bisa dibilang menurut saya untuk orang muda harus tetap resah kayak gitu. Jadi menjaga keresahan iya kayak gitu. Kita harus tetap resah kayak gitu, karena justru sangat salah kalau misalnya dengan situasi yang begini dan kita itu tidak resah. Itu berarti ada yang salah dengan kita. Jadi harus tetap resah kayak gitu. Resah ya, kalau itu tanda kita sehat ya. Betul. Jadi tanda kita sehat kayak gitu ya berpolitiknya. Karena kalau kita tidak resah berarti memang ada yang salah dengan diri kita, dan juga ada yang salah kayak gitu dengan sistem kita kayak gitu ya. Sistemnya sudah pasti salah kayak gitu ya. Jadi untuk kita sendiri saya kira perlu kayak gitu. Yang pertama, karena dengan kita resah berarti kita punya kepedulian, kepekaan, setidaknya ya awalnya tuh kita punya kepekaan. Dan bagaimana kemudian dari keresahan yang kita pelihara ini itu kemudian kita mencari orang lain juga nih untuk beresah bersama kayak gitu ya. Artinya kita tidak mau bahwa kita sendiri yang merasakan keresahan gitu, dan kita kemudian melihat di sekitar kita apakah ada orang lain juga yang resah. Dan saya yakin sekali banyak orang lain yang resah juga. Dan di konteks Flores sendiri atau di ND ini terkait dengan organisasi sipil masyarakat ya, itu banyak sekali OMS ini yang resah Mbak. Hanya kalau kita melihat dari kemarin yang saya di Rejo Flores Lembata itu kan ada civic space dan civic engagement. Nah, ini dua hal ini yang kemudian menjadi PR.
Karena kalau misalnya warga sipil atau masyarakat sipil tidak dikasih ruang, bagaimana mereka mau terlibat kayak gitu? Bagaimana mereka kemudian mau mau melaksanakan aksinya kayak gitu? Dan itu agak susah karena kita melawan bukan hanya bukan melawan masalahnya saja, tetapi orang-orang yang sudah sangat terstruktur dan tersistematis kayak gitu menjalankan program-program ini. Dan kita tidak, kemarin Mbak Ajeng juga sempat mendengar ya cerita dari organisasi-organisasi di Flores, bagaimana aktivis-aktivis di sini kalau misalnya bersuara ya terkait dengan geothermal itu kemudian dibungkam, bahkan ya nyawa juga menjadi taruhan. Nah itu yang membuat kita resah kayak gitu, semakin resah ya. Jadi dengan kondisi tadi dari Kabula itu membuat kita resah, dan dengan kondisi dipersempitnya civic space ini membuat kita semakin resah. Tetapi saya kira satu hal praktis yang bisa kita lakukan adalah tetap merawat keresahan itu, dan langkah-langkah lainnya seperti ini kita sebarkan gitu informasi-informasinya, dan kita gencarkan kampanye-kampanye setidaknya melalui digital dulu, media online, untuk supaya semua orang itu bisa mengetahui lah kayak gitu. Jadi mari kita resah bersama, betul kan? Mungkin itu aja dari aku, Mbak. Thank you. Mari kita resah bersama, nanti dari situ kita temukan jalan bagaimana menjawab gitu ya, atau kalau tadi Kak Petra bilang ini ruang sipilnya semakin menyempit gitu ya, kita paksa untuk diperbesar ruang sipilnya. Kita rebut bersama-sama. Nah, saya mau kasih kesempatan terakhir buat Kak Kauri dan Kak Hendra nih. Kak Kauri dan Kak Hendra ini di penghujung ya segmen kita, dan ini sesi terakhir ya, kita udah 2 minggu berturut-turut membicarakan hasil survei. Apa agenda selanjutnya Kaula 17 nih terkait dengan survei ini? Silakan Kak Kauri dan Kak Hendra. Oke, thank you Mbak. Untuk agenda berikutnya kita tentunya setelah Q1 ini kita kan akan persiapan juga untuk yang Q2-nya gitu nanti. Terus juga beberapa agenda lain kita sedang dalam diskusi juga bareng teman-teman di jaringan terkait dengan RUU Pemilu yang tahun ini harus disahkan gitu kan oleh DPR karena mandat dari MK. Kita lagi dalam diskusi itu untuk bisa memberikan pandangan terkait dengan orang muda gitu, bagaimana melihat nantinya RUU Pemilu ini nanti untuk 2029 gitu. Selain itu tanggal 21 nanti 21 Mei kita juga akan ada rilis dashboard kawal prolegnas namanya. Jadi kita ini punya ngomongin kebijakan-kebijakan ya yang lagi dibahas ya, akan dibahas. Iya betul, nanti ditampilkan beberapa rancangan RUU, progresnya seperti apa, sekarang pembahasannya seperti apa, pro kontra dan lain-lain, nanti teman-teman bisa lihat di websitenya Kawal Prolegnas gitu. Terus kita terakhir lagi jalan itu juga sih Kawal 17 Goes to School, kita lagi keliling ke daerah-daerah juga ke pelajar-pelajar di SMA untuk bisa sharing terkait dengan bagaimana cara berpikir kritis gitu lewat isu-isu lingkungan yang dekat dengan mereka gitu. Oke, wah keren. Kak Kauri ada yang mau nambahin? Ada yang mau ditambah? Iya sih kayak gitu Mbak, paling dari yang NKSQ 2 kita bentar lagi udah mulai jalan lagi, dan mungkin menarik lah ya kalau kita bisa ntar ngobrol-ngobrol lagi tentang findings dan temuan dari NKS di Q2 nanti kayak gitu. Yoi, kita tunggu ya gitu. Ini banyak pasti yang ingin kita bisa kita bicarakan lagi ya. Nah, kawan Dapa dimanapun berada, ini orang muda hari ini tidak apatis terhadap politik ya, tapi semakin kritis terhadap kualitas demokrasi dan kinerja pemerintah. Ini banyak orang muda ini merasa bahwa politik masih elit nih, penuh pencitraan ya. Jadi generasi muda juga menginginkan pemerintahan yang lebih transparan, adil, inklusif, dan bisa lebih responsif terhadap isu-isu sosial serta lingkungan gitu. Nah, tapi kalau dari obrolan kita bersama ya dari minggu lalu dan tadi hari ini gitu, maka ada tantangan besar nih yang sedang dihadapi kawan-kawan muda ya. Bagaimana kemudian mengubah keresahan dan kritik bersama ini menjadi partisipasi yang lebih nyata ya, menjadi satu aksi kolektif yang bisa bergerak secara masif gitu ya, bersama-sama melihat bahwa ini adalah persoalan kita bersama berbangsa gitu. Jadi masa depan demokrasi Indonesia ini sangat bergantung pada keberanian orang muda, bagaimana menghadirkan politik yang lebih etis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Kawan Dapa, dimanapun berada, kita sudah ada di ujung segmen Kita Bercerita untuk hari ini, minggu ini. Semoga bisa bertemu lagi, sampai bertemu lagi ya, sampai jumpa lagi di Kita Bercerita Kamis depan. Tetap sehat, tetap waras. Kalau kata Petra tadi, tetap resah ya, karena resah itu penanda kita sehat secara politik. Tetapi jangan lupa kita perlu membicarakan aksi-aksi kolektif, bentuk-bentuk kesadaran baru apa yang bisa kita kembangkan bersama, kita lakukan bersama sehingga keresahan itu menjadi satu kesadaran yang membawa agenda perubahan ke depan. Kak Petra, terima kasih banyak ya sudah membersamai selama 1 jam lebih nih. Kak Kauri dan Kak Hendra juga, Mas Anton juga. Sehat selalu. Sampai bertemu di lain waktu. Jangan kapok ya kalau dicolek-colek lagi untuk kita ngobrol lagi di Kita Bercerita. Terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih Ya. semuanya. Sampai kasih jumpa. semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai Salam jumpa. Baku Dapa. Hei kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku Dapa Radio Line. Bersama Baku Dapa Radio Line. Simak siaran Baku Dapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450.